Kalau misalnya aku lagi capek ngeliatin ini angkanya angka ulang tahun juga nih. Iya. Nah, ini menarik. Angka. Jadi kalau misalnya aku lagi gitu. ribet, lagi nggak bawa tablet atau handphone untuk ngecek aplikasi, aku biasanya ngeliat dari angka. Oh gitu. Zodiak udara, Aquarius, Libra, dan satu lagi Jangan lihat saya. Gemini. Gemini. Mereka dalam memanage keuangan itu bisa dibilang minus. And we are back with Yay! POV. Yay! What's up? Gimana To be kabarnya? continue. To be continue. Karena kemarin yang part satunya ternyata rame. Iya. Ada sekitar 1.000 komen ya? Amin. Si 1.000. Gak apa-apa. Ya, tapi Dikit-dikit mending ada jadi feedback bukit. lah ya. Yes, itu dia. Berarti banyak di luar sana yang menonton kita itu memang penasaran dengan dunia horoscope ya. Penasaran mungkin sebenarnya kalau Tony dibacain kayak gimana sih? Ya, kan kemarin udah dibaca juga kan? Makanya. Tapi mereka memang pada di luar nonton. kamera, di luar itu lebih menarik lagi sebenarnya ya. Iya, pas. Tapi kita tahan dulu kali ya. Tahan dulu. Kali ini kita akan kedatangan Mr. Horoscope. Halo Wih. semuanya. Mas Ano, gimana Halo, Mas kabarnya? Ano. Baik. Udah setahun kita nggak ketemu ya? Oh enggak ya? lama banget enggak ya. kayaknya. This is going to be continue karena minggu kemarin ya. Iya. Minggu lalu kita kan sempat baca tentang horoskop kita berdua. Walaupun nggak secara detail. Yes. Kita pengen share detail kali ini, nggak bercanda. No, Buat karena kita memang juga. udah ada banyak komen, ada sekitar 1.346 komen. Kita akan bacain semuanya di situ. Iya, Oke. tapi kita akan pilih, ada 6 ya, kita pilih yang terbaik ya. Yang cuma 6 komen. Kalau minggu lalu kan kita, ya Iya. kan. Mungkin ada dari Mas Anok yang mungkin kemarin belum disampaikan buat penonton gitu. Oke, mungkin yang aku sampaikan sini kan minggu lalu sempat aku mention mengenai planet salah satunya. Iya. Nah, hubungan planet dengan zodiak itu apa sih sebenarnya? Iya. Jadi hubungannya adalah setiap planet itu punya penguasa. Setiap zodiak punya penguasa. Misalnya kayak Aquarius dan Capricorn. Penguasa planetnya adalah Saturnus. Penguasa itu dalam bentuk planet. Iya. Oke. Jadi si planet ini adalah penguasanya. Misalnya Virgo dan Gemini, penguasanya adalah Merkuri. Oke. Dan gitu-gitu. Taurus dan Libra penguasanya adalah Venus. Oke. Kalau Pluto siapa? Pluto planet. Iya. Ya. Kalau Pluto itu dia Siapa sama siapa? Scorpio. Oh, Scorpio. Kalau Ya. bumi ada nggak? Bumi nggak ada. Kalau bulan itu adalah penguasanya dari si Cancer. Siap, Tuh. Oke. Jadi korelasinya adalah planet tersebut berputar, bergerak, Iya. dan itu akan mempengaruhi Berarti nggak datar ya? setiap zodiak. Ah. Seperti itu. Dipatahkan. Kalau kita ngomongin zodiak itu kan berarti kita ngelihat pada saat kita lahir. Oke. Nah, tapi kan planet nggak berhenti bergerak pas kita lahir. Nah, terus ada yang namanya planetnya tetap bergerak nih. Misalnya sekarang ini. Jadi planet yang bergerak itu yang akan menghasilkan horoskop kita. Minggu ini horoskopnya apa? Oh, berarti mingguan ya sebenarnya? Iya. Oh, berarti kita berbeda lagi dong? Sebenarnya Kita malah baca lagi ya, nggak bercanda. malah kita bisa ngelihat hari ini kita apa aja. Nanti minggu depan apa aja. Bulanan apa aja. Karena setiap planet kan bergeraknya ada yang beda-beda nih. Iya. Salah satunya yang fenomena yang baru masuk itu Saturnus pindah nih dari Pisces ke Aries. Oh gitu? Ya. Pindahnya Kan karena? bergerak dia. Oh. Nah, kalau misalnya aku kasih contoh ini misalnya. Oke. Oh gede sekarang. Oh gede, Ya. ini keren nih, ini gue suka nih. Upgraded. Iya. Ini kan lingkaran. Iya. Oke, kalau dilihat di sini kan memang kayak Ini kayaknya lagi ini ya, bunderan. lagi promo, lagi jualan gini. Iya. Kesannya kayak jualan, kesannya kayak Oke. jualan. Dan masing-masing kan bagi 12. Oke. Nah, setiap bagian tuh kita sebutnya istilahnya rumah. Ada rumah ke-1, ke-2, ke-3, dan 4. Jadi kalau misalnya planet yang bergerak sekarang, Oke. Saturnusnya kita lihat posisinya di mana. Nah, nanti pada saat kita lahir posisinya di mana, itu akan ngaruh. Misalnya, jadi itu tadi adalah hubungan antara kenapa kok kita ngomongin planet pada saat kita ngomongin zodiak. Jadi di situ tuh Betul. korelasinya. I see. Ya, dan makanya kok Capricorn sama Aquarius
kok ada kesamaan. Hmm. Karena penguasanya sama. Oh. Makanya Gemini kenapa kok Dimusuhin. antara cinta dan benci sama Virgo. Oh. Karena penguasanya sama-sama Merkuri ini. Hate and love relationship lah Iya, ya. benar. Oh. Dan karena kita sebentar lagi sudah masuk ke Pisces. Oke. Jadi Pisces itu penguasanya adalah Jupiter. Hmm. Jupiter yang adalah tentang keberuntungan. Oke. Ya. Tapi keberuntungan itu kan kita bagi lagi. Ada keberuntungan yang baik, keberuntungan yang buruk. Keberuntungan buruk emang apaan ya? Ya Kayak ketimpa seperti tangga misalnya. Oh iya. Iya. Final destination Misalnya. banget ya. Iya, pada destination banget. Dan di sini adalah kita mesti hati-hati kalau misalnya lagi jelek ya. Hmm. Karena misalnya kalau lagi jelek, Jupiter adalah planet selain keberuntungan. Oke. Dia tuh expansion, Oke. growth. Hmm. Jadi hal yang negatif jadi tambah gede, Oh. jadi tambah viral. Oh. oke. Makanya kita usahakan harus fokus sama yang positif, Hmm. biar jadi gede Iya Yang iya iya positifnya. iya iya. iya. positifnya. Iya, Karena ada iya. beberapa yang aku perhatikan beberapa hari atau minggu ini ada yang lagi viral kan, Iya iya iya. dan iya. semakin gede sepertinya. Oke. Tapi bisa dibilang sebenarnya zodiak ini bukan sesuatu patokan untuk kita. Wah, harus was-was kan sebenarnya. Enggak sih. Makanya kalau aku bilang ya udah gitu kan. Kalau jangan terlalu dipikirin. Iya, karena kan orang kan seringkali berpadokan entah itu let's say tarot, entah itu zodiak. Jadi mereka yang berpatokan, waduh kayaknya minggu ini lagi kurang baik nih, keuangan nih. Akhirnya berpatokan kayak gitu. Nah itu sebaiknya tuh kita bawa santai aja sebenarnya sih ya. Betul. Tapi balik lagi, zodiak ini kan sebenarnya cuma sekedar reminder. Kayak kita ngelihat GPS, aplikasi Waze kah atau Google Maps, kan kita bisa ngelihat, oh lagi macet tuh sebelah sana, ya jangan lewat sana. Sering salah lagi Waze kadang-kadang kalau sebenarnya ini. Nah. Iya nggak? Nyasar. Gitu. Nyasar lagi. Jadi anggaplah zodiak, tarot dan lain sebagainya itu sebagai tools atau alat untuk waspada aja sih. Kalau memang lagi ada masalah ya gimana cari solusinya. Kalau misalnya lagi macet ya kita Cari yang jalur macet. alternatif Iya, iya. seperti itu. Oke. Tapi bisa dibilang zodiak ini dia berarti maksudnya pseudoscience atau Bisa masuk pseudoscience gitu. siap kalau begitu. Even tarot pun sebenarnya pseudoscience. Iya, kalau tarot Ya. dia termasuk ini juga. Dan ya. mereka tuh sebenarnya ada 3 bagian. Ah, Ada numerologi, ada tarot, sama astrologi. kalau numerologi itu yang Angka. angka. Kalau misalnya aku lagi capek ngeliatin Ini angkanya angka ulang tahun juga nih. Iya. Nah ini menarik. Angka. Jadi Iya, kalau iya, misalnya aku lagi Oh, gitu. ribet, lagi nggak bawa tablet atau handphone untuk ngecek aplikasi, aku biasanya ngeliat dari angka. Oh gitu. Gimana caranya? Nah gimana caranya? Coba kita mau coba kita ya. Boleh. Ya udah, Oke. gimana? Misalnya ya, Heeh. kalau di tanggal lahirnya ada angka 3, Mm-mm. 6, Heeh. atau 9, Aha. Ya, semua di gua tuh. Iya. Itu kalau mereka, apapun pencapaian mereka secara duniawi, Mhm. di sini mereka akan tetap selalu kosong. Masa sih? Masa? Ya. Itu Masa? gua semua ada. Satu-satunya Sumpah. jalan supaya ini tidak kosong, mereka harus melakukan kegiatan sosial. Oke. Mengisi kekosongan itu. Karena mereka itu punya panggilan itu sebagai guru, sebagai empath, gitu, hal spiritual. Si 369. Ini bukan cuma tanggal doang nih, tanggal, bulan, dan tahun. Makanya anak kelahiran tahun 90-an itu kan banyak yang spiritual awakening dan lain sebagainya. Karena ada 9-nya, apalagi 99. Wah, QQ double dong dah tuh. Iya, QQ. apalagi 9 September 99. Waduh. Gitu. Jadi kayak mereka punya kalau kita ngomongin agak serius nih, Iya. mereka kayak punya misi di dunia, dilahirkan di dunia untuk doing something To yang do good. positif Oh, untuk gila. manusia. Banget tuh. Gitu loh. Tapi balik lagi, itu kan Kosong. itu kan pilihan ya. Iya, Iya, iya. benar. Dia mau ngapain dengan hidupnya itu terserah dia. Serah. Walaupun dia mungkin secara chartnya dia, misinya dia dilahirkan untuk mungkin hamba hal yang positif seperti itu. For a mission. Iya, tapi kalau dia melakukan hal yang negatif ya pilihannya dia. Iya. Nah, Gitu. itu dia. Pilihan. Gue 23, 23. 6, 1993. Itu sendiri. Iya, Ada 3-nya berapa, 6-nya berapa, 9-nya 9-nya berapa. berapa? Lo ada 3 dan 9 nggak? Ada 9 Januari Oh iya. 1982. Angka yang lain contoh. Yang ada Itu. dianya deh.
kan ada 9-nya. Ada Oh, 9-nya. 1, 4, dan 7 Iya. misalnya. Oke. Ganjil. Itu biasanya berkaitan dengan duit. Ada 4 nih dengan apa? Itu berkaitan dengan duit. 1, Entah- 4, dan 7. 7. Entah duit sendiri, entah duit orang lain. Mata duitan lah intinya ya? Enggak ya? Bro, Kalau duit kan? kasarannya bisa dibilang begitu. Tapi Oh. biasanya yang punya angka gitu atau zodiaknya tanah, Virgo, Capricorn, dan Taurus, mereka tahu segala sesuatu di dunia ini ada harganya. Bus. Bener nggak? Jadi kalau mereka pingin makan enak, mereka tahu. Mereka Harus harus keluarin ngeluarin duit. Ya. Oke. Ya. Jadi kayak, ya itu memang sudah nature-nya mereka. Hmm. Tapi kalau ngomongin nature, ada yang namanya nurture. Heeh. Hmm. Zodiak udara. Aquarius, Libra, dan satu lagi Jangan lihat saya. Gemini. Gemini. Nah, satu lagi Gemini. Mereka dalam memanage keuangan itu bisa dibilang minus. Karena iya. Ya, karena Kurang mereka lah ya, kurang bahasanya itu. betul. Jadi kayak mereka nggak bisa manage keuangan dengan begitu baik. Karena boros. Nature-nya mereka begitu. Hmm. Karena kan angin kalau mau pergi pergi aja. Bener. Dia nggak akan berhenti mikir aku punya duit nggak ya pergi ke sana. Enggak. Kalau mau pergi pergi aja. Pakai aja gitu ya. Iya. duitnya. Tapi kalau berhubungan sama nurture, kita mesti lihat lagi. Kalau mereka punya orang tua yang zodiak tanah, pasti orang tuanya akan ngajarin mereka. Nggak boleh kamu gitu, kamu nggak boleh begini. Mendidik mereka lah ya. Betul. Pernah aku ketemu satu Aquarius, cewek. Dia datang mau dibacain tarot. Aku langsung bilang, tanggal berapa? Oh, aku tanggal ini Februari, zodiakku Aquarius. Aku cuma ngeliat dari atas sampai bawah. Enggak, kamu tuh pasti ada tanahnya. Dia tuh sudah kayak mau pergi ke gala dinner. Dan dananya tuh kayak gitu. All out. All out gitu loh. Jadi aku bilang, makanya kadang-kadang yang tampak di luar itu tidak seperti selalu yang Ada di dalam. seperti itu. Oke. Dan benar ternyata dia ada Taurusnya. Dan Taurusnya tuh di posisi, aku lupa kalau nggak di moon apa di risingnya. Dan Kelihatan tuh 3 ya. tuh signifikan. Makanya Wow. kelihatan tampak dia. Seperti itu. Seru sekali dari angkanya bisa Iya, ketahuan. dari Dari angka angka ya. bisa kelihatan. Iya. Gitu. Wow. Baik. Kalau 258 Oke. 58. tanggal bulan tahun Heeh. itu biasanya berkaitan sama ego. Lo ada nggak 258? 258 itu 1982. Ya. Oh iya ada. Dan Ada dua semakin lagi. semakin banyak angka itu biasanya di tanggal lahir ya. Itu kayak egonya semakin kuat. Gue nggak ada. Nah, nanti itu korelasinya apa dengan pasangan, dengan teman, dengan keluarga. Jadi kalau misalnya ada orang bikin salah, nggak usah orang bikin salah. Dia lagi bermasalah dengan orang itu harus ngalah sama dia. Bah, Wow. kenal banget tuh orang Gitu. kayak gitu. Jadi bukan masalah salah atau benar, Iya. tapi masalah ego. Gue. Oh. Tapi ini aku cuma bahas sekilas mengenai numerologi. Benar. ya. Karena General akan aja ya. Iya. Semakin dalam tuh semakin akan dibahas. Iya. Iya. Dan itu pun tidak lepas dari tarot. Oh. Tarot pun kalau kita bahas itu ada angkanya. Tarot lagi apa kita? Nanti nyambung ke astro. Oh nyambung. Karena ada beberapa kartu tarot melambangkan astro. Gila. Misalnya kayak The Strength, itu kan Leo. Oke. Kemudian Emperor, itu Aries. Nanti bisa nyambung ke situ. Bisa tuh ya. Berarti Iya. mereka Emperor, semua inget nggak yang untuk kemarin? Lo ya? Iya. Bener banget dapet. Ya udah. Pas dengan risingnya kan? Hah? Risingnya kan Aries. Iya, benar. Nyambung berarti. Nyambung. Tapi kali ini mungkin kita akan Kita ini nggak ya. egois ya. Kita nggak egois. Kita nggak karena egois. Nggak ada hubungan seperti sama biasa. egois. Nggak ada Iya, hubungan nggak ada. Kita Nggak nggak ada. selfish, nggak egois. Kita pengen ini ya, respon ke Komen-komen yang komen ada di yang YouTube. ada 1345 orang Tapi itu. kita bacain 6 aja. Karena kan 6 yang terbaik. kebanyakan dong. Iya, Ya iya. Jadi, kan, ya tadi kan. aku sudah masukkan Kita udah salah kasih satu ya tadi ya? datanya. Karena kebetulan dia paling lengkap nih. Yang mana tuh? Yang ini ya, yang Yang Aura. Ahmad. Oh Ahmad salah gue. Yang 23 Maret Oh Ahmad 2001. SM8NR. Tuh. 23 Maret 2001 di Jakarta jam 3 pagi lengkap dia Jumat Kliwon. Padahal kan nggak perlu tahu ya. Mau pahing, mau ape, wage. Iya. Karena Oke. memang dia takutnya kosnya nanti nggak detail, nanti Takutnya, miss lagi, iya, salah. benar. Betul banget. Yang tadinya harusnya lahirin di Mestinya Depok sekali nama diganti ke Jakarta, nanti beda cerita Lu, lagi. betul, lu. Maksudnya sekalian nama NIK nggak sih? Sama foto KTP. Oke, Wow. jadi aku tunjukin sekilas chartnya dia. Oke, ini buat Ini, Ahmad. siapa? Ahmad. Ahmad. Ahmad.
Wah, Ahmad. berantakan merawut nih kalau gue baca ya. Feeling gue gak enak sih. Semua lo feeling gak enak. Iya, tapi kita sekilas saja karena kan masih ada Ada banyak. banyak. Jadi terdekat bersoalnya dia Iya. nggak bayar. Karena nggak bayar. dia nggak spesifik dia mau nanya apa, jadi aku in general aja. Yes. Jadi sunnya dia tuh di Aries, Sunnya di Aries. moonnya di Pisces, kemudian risingnya di Aquarius. Yang artinya Yang artinya karena dia 2001 kan ya. Oke. Oh, baru ini gue. Baru kelas 2 SMP saya. si percaya katanya 2005 kerja. Oke. Jadi karena dia ini Kalau dia benar. rising Aquarius berarti dia orangnya pintar ya. Wih, Congrats ya, Ahmad. Ya. Udah Dan itu doang ya? Enggak sih? dan sunnya Aries. Jadi kalau dia ngomong mending dia hati-hati. Karena dia punya kecenderungan untuk Menyakiti omongannya dia hati tuh orang. nggak terkontrol, jadi nyakitin hati orang. Oh, Hati-hati lu. Tuh Ahmad. Efeknya adalah kalau dia kerja kantoran, nanti kan pintar orangnya. Cuman karena dia terlalu belak-belakan ngomongnya asal, Banyak Dibilangin sombong. bukan takutnya Disumusuin. menyakitin orang, akhirnya kan karirnya Oh, akan stuck di Tersendat. situ. dijegal orang, dimusuhin orang, ditikam dari belakang. Iya. Kemungkinan itu akan ada. Hmm. Kemudian karena moonnya dia di Pisces nih. Jadi kayak ya itu setelah dia ngomong sesuatu habis itu dia nyesel. Kenapa ya aku ngomong gitu ya? Penyesalan datang terakhir. Betul. Iya. Jadi karena dia apalagi Aries ini kan benar-benar dia sangat kalau bahasa Jermannya apa? Gerusa-gerusu ya. Gerusa-gerusu, Buru-buru. Iya, Jadi Pak. kayak gerbak-gerbuk. kayak gedebak-gedebuk. nggak mikir dulu konsekuensinya apa. Oh. Gitu. Oh, ini parah nih. You don't think before you say something. Itu parah. Itu sering berantem biasanya sama pasangannya. Asli. Lo pernah itu ya pengalaman ya? Pengalaman tuh dia. Jadi curcol. Iya, pribadi dia. Jadi lebih baik pikir dulu sebelum ngomong. Benar. Harus bijak. Tapi di sisi lain dia orangnya sangat bersemangat kan. Oh. Karena Aquarius kan udara ya. Sedangkan sunnya di Aries, jadi kayak dia nggak pernah kehabisan energi untuk doing something. Buh. Jadi malah dia ya kayak gelisah kalau dia nggak ngapa-ngapain. Oh, Ujung-ujungnya, kayak hamster ya. ujung-ujungnya jadi kayak muncul keisengan. Oh. Karena dia kan not doing something ya. Tidak menyalurkan energinya. Betul, akhirnya Oke. ke hal yang seperti itu. Jadi suka iseng, ngerjain orang. Ini kalau lihat sekilas juga Oh, chartnya- prankers ya. Iya, chartnya juga sekilas ngelihat orangnya ini adalah jokesnya bapak-bapak banget kayaknya. Garing lah intinya. Seperti itu. Emang bisa lihat ya kayak gitu ya. Maksudnya lo kemarin dibacain juga gitu. Iya, makanya. Kalau kita nggak ada ya. Iya, nggak kebaca kan dia. Boleh nanti kita bahas lagi. Boleh. Berarti ini dulu. Ahmad udah selesai? Udah. Ya Udah. banyak. Ahmad, alright. Oke. Next we have. Ada Iya. siapa? Ada siapa yang mau dibacain? Yang siapa dulu nih? Bentar tadi aku nggak sempat masukin semua. Oh sih. iya, Iya, ini iya, ada tunggu dulu dong. Dadang. Dadang. Ya, tanggal, tapi nggak ada kotanya sih. Dadang. Namanya siapa? Dadang 9158. Kayaknya ini gue deh. Siapa? Barber cukup barber gue. Namanya Dadang. Bisa jadi. Miki Dia jadi. Kang. lahir tanggal 26 Juni 2002. Pas maghrib. Pas duduk. Ini masih muda sih tukang barber shop Di gue. Jakarta. 26 Juni. Iya, Jakarta. 26 Juni 2002. Tapi maghrib. asli Garut. Berarti Enggak, dia Silo. domisilinya Jakarta, tapi dia asli Garut. Biasanya kan tukang barber kan asli Garut. Iya sih. Berarti di Garut, Jawa Barat. Asgar ya. Iya, Asgar. Asgar. Tuh kan. Ini Asgar, Tahunnya tapi tahun nggak ada berapa, rambut. 2002. Makanya nggak jadi tukang barber. Jadi soundman. Iya. Pas Biasa maghrib. rezekinya beda. Maghrib jam berapa? Maghrib itu jam 6 biasanya ya? Iya, Jam belum 6. tahu. Gila. Zuhur tahu nggak kapan zuhur? Jam 1 ya? Salah kan. 12. Jamnya Yesus disalib. Lupa nggak? Emang ada? Ada. Kak, tahu. Tahu. Kan gue nanya. Iya, makanya aku tanya balik, tahu. Kapan mas? Jam 12. 12. Malam. Meninggalnya jam 3 Jam 3. siang. Baru tahu. 12 enggak. Oh gitu. Iya. Kita balik ke Dadang aja yuk. Iya, Dadang. Dadang. Yeah. Karena nggak ada Enak ya, kotanya, aku enak ya. asumsikan Jakarta ya. Asumsiin Dadang. aja semua Iya. Jakarta. Tapi kalau memang kalau Dadang tukang barbershop saya itu Garut gitu loh. Agak maksa ya. Ya udah Jakarta. Jakarta. Harus clear karena takutnya. Iya, takutnya beda. Iya beda. Betul. Udah Dan nggak usah dibaca deh. Iya, Karena katanya kalau nggak ada Dadang, itu, kotanya. Tuh ya udah nggak usah. Karena harus based on ini. nggak ada. Berarti kita Nggak. cari yang Gini untuk Dadang bukannya kita nggak mau baca karena memang Nggak lengkap. Nggak lengkap. Karena oh ini aja. Aura Maharani. Tuh Aura. Oke. 28 Maret 2001 jam 6 pagi di Surabaya.
Oke. Bisa kan? Ini untuk Dadang, mohon sabar. Mungkin next time ya. Nah, Mungkin tahun depan kali ya. mungkin ketika Mas Ano kesini lagi yang kita Iya. nggak tahu kapan sih Bu. Karena memang harus ada lokasi, kotanya di mana, Jam, jam, tanggal, tanggal lahir. Yes. Karena kalau kita ngasal, nanti nggak Beda. sesuai, dia bete. BT terus bilang kita scam. Iya, Ribet. jangan. So, we don't want to do that. Iya, kita Tanggal yang berapa? safe aja. Tanggal 28 Maret 2001 jam 6 pagi di Surabaya. 2001, baru saya kuliah SIM. 2001. 2005 udah balik ke sini ya buat kerja ya tahun di sini Tapi ada. dia 2001 Jam ya. berapa? Jam 6 pagi. Dia lahir, gue lulus SMA. Kota? Iya, Surabaya. Mana coba nih? Tua lu. Tampang boleh, umur boleh. Tampang boleh muda. Umur lo ternyata Gue habis kayak cukur om-om soalnya. Gue habis gua. cukur, habis ini lebih muda. Kayak Mas Anak tuh, cukur mulu sebelum kesini. biar muda. Iya. Mas Anak boleh tahu kelahiran tahun berapa, Mas? 2000. 2000 tahun yang lalu. Mas. Yang Masehi. Bentar ya. Iya. Ya apa? Jadi gitu ya. Siapa Harus tadi? lengkap, Dadang. Dadang. Aduh. Kasihan banget Sian ya. Dadang. Kurang Jawa lengkap. Barat biasanya. Ih, Biasanya makanya Garut ya. Garut. Coba. Bahas lagi. Makanya gue bilang Garut. Garut Jawa Barat. Iya. Tapi nggak harus ada kotanya. Nggak bisa. Bukan Nah, provinsinya. Kota. Lo aja kan jadinya harus jujur kan. Gue jujur. Breaking news kemarin KTP kan. gue Jakarta. Tapi gue Depok sebenarnya. Ternyata kan dikuak kan di sini. Enggak. Terkuak kalau tau gitu anak Kenapa Depok. ya? Enggak, maksud gue Depok sih bagus. Iya. Gitu. Maksudnya kan dari Ting Ting. Iya sih. Dia Ojak. Dulu Covid juga di situ pertama. Iya. Maksudnya banyak anomali lah. Contohnya Iya. kan lo. Ya, be careful, hati-hati ngomong. Nanti kita sendiri Salah kan. satu contoh anomali kan lo. Iya, hati-hati Kan? ngomong. Tahu sendiri kan, ada beberapa kasus tuh kayak Ih, ngomong suatu, abis itu Iya, makanya tuh sekarang harus hati-hati Ngeri. kalau ngomong deh. asli. Kemarin tuh ada yang dia kayaknya konten kreator di TikTok. Udah belum Mas? Belum kan aku Belum, ngomong kita ya. nggak usah banyak Belum. kayak gitu Ada ya. konten kreator di TikTok dia ngomong kalau dia dan suaminya itu tidak sahur karena katanya sahur mengganggu jam tidur. Hmm. Gitu. Langsung kena Rame grup kan? netizen sampai sevisik-fisiknya Tuh, dibawa. Makanya, Kayak nggak semua orang harus lo share deh. iya, makanya jangan nyala-nyala Depok jadi makanya. Nanti aja pas offline deh. Jangan pas lagi kayak gini. Ya sama juga intinya harus tahu juga apa yang dibicarakan sosial media, harus bijak. Harus bijak. Kalau enggak nanti kayak Yang kasusnya Si LPDP Ahmad kemarin. tadi. Si Ahmad itu kalau Iya. ngomong harus hati-hati. Iya, Mat. Sorry, tadi Aura tadi Aura, jam 6 pagi 6 apa sore? pagi Surabaya. 6 pagi, oke. Surabaya. 2001 lo lagi ngapain 2001? 2001 baru lulus SMA. Iya, abis itu gue langsung cabut kuliah. 2001 lulus SMA. Iya, kuliah. Oh, Abis itu. 2010 lulus SMA. Udah banget ya. Semua lo tadi. Kok bisa sih, Tok? Ya langsung Oke. lagi nih. Mas Anak juga sama paling ya. Angkatan berapa nih? Angkatan 2000 juga pasti ini. Langsung aja gak ngomong. Iya, Mas Anak ya. Angkatan 2000 ya? Angkatan 2000 ya? Enggak. 99 ya? Ini Anjing. jatuhnya nuduh ini jadi. Tuduhan. Oke, sudah ketemu Mas Ano. Oke, udah. Oke, bacanya piye nih? Ini berarti siapa nih? Aura. Aura dengar baik-baik, Mas Anok. Jadi dia kebetulan risingnya di Aries. Keras kepala dong. Sunnya Aries. Oh. Moonnya dia Taurus. Aries Taurus. Ya. Jadi paling nasihatku sama Mbak Aura ini adalah it's okay kalau misalnya cewek duluan yang ngejar pasangan. Oh, spesifik lebih dah tuh. agresif. Wah, ini menarik ya. Iya, Karena kan kadang-kadang kan cewek kayak enggak nanti gengsi, Dibilangnya terlalu kalau- agresif. Iya. Betul. Padahal memang cewek Aries itu kalau Agresif. sudah suka duluan dia akan mengejar Oh. gitu. Oke, kalau ada. Tapi balik lagi karena Moon dia Taurus, usahakan seakan-akan bukan si Mbak Aura ini yang ngejar. Berakting dia di situ. Yes. Two face dong ya. Sisi manipulasinya harus dipakai. Sisi Betul. manipulatif, Mai. Aku juga lupa Jual-jual bilang nih. mahal. Aku lupa bilang nih, zodiak tanah memang senjata utamanya adalah manipulasi. Ih, takut banget. Toh. Tanah siapa sih tanah kita ya? Virgo, Capricorn, dan Tanah Taurus. siapa nih gitu. kita ya? Tapi memang kadang-kadang kalau ngomongin manipulasi kan negatif ya. Iya, makanya. Gak enak Padahal tuh. sebenarnya enggak juga. Tuh. Karena Seperti? kan memang mereka untuk survive di dunia ini kan mereka harus Harus memanipulasi keadaan supaya mereka dapat peluang.
tidak selalu negatif. Tidak selalu negatif. Yes. Tapi Namun kebanyakannya. negatif. Namun kebanyakannya Iya, begitu. iya. Dipakai buat negatif. Tapi kadang-kadang yang mereka lakukan bawah sadarnya mereka itu mereka melakukan manipulasi itu. Oke. Tanpa Tapi sadari ya. kalau kita terang-terangan bilang, kamu manipulator nih, mereka enggak tuh. Iya. Nggak ngerasa. Deny. Iya. Betul. Tapi memang kan untuk survive kan setiap zodiak punya cara mereka sendiri untuk survive. Iya. Dan salah satu cara survive-nya si tanah dengan manipulasi. Oke. Berarti tadi Aura. Laura ya, bukan Aura. Jadi it's okay kalau misalnya mengejar pasangan terlebih dahulu, tapi buatlah Jangan terlalu Supaya- kelihatan lah. supaya Moon Taurusnya nggak kesenggol sama Sun Aries-nya. Dia harus membuat seakan-akan si cowok ini yang ngejar. Gitu. Karena jadi istilahnya Aries-nya dia nggak ilfeel karena dikejar pasangan. Iya. Tapi Moon Taurusnya yang sangat tradisional. Kalau cewek ini tradisional banget nih. Supaya nggak kesenggol sama Aries-nya. Kalau Moon Taurus yang tradisional terus biasanya habis sekolah, kuliah, kerja, kalau bisa nikah, punya anak umur sekian, teratur lah. Punya plan seperti itu. Oke. Nah, tapi Aries-nya kayak, kenapa aku harus nikah cemburu-buru sih? Emang kayak, ini mirip-mirip udara ini. Oke. Kalau udara kan Aquarius, Libra, dan Gemini, itu kan dari pola pikirnya aja sudah agak lain ya. Iya. Yang anti-mainstream. Oke. Jadi kalau dibalik compare sama Taurus yang sangat tradisional, itu kayak bertolak belakang. Yang satunya, aku nggak mau nih, harus nikah umur sekian. Apa alasannya aku harus nikah? Aku masih pingin senang-senang, pingin kerja, ngumpulin duit. Iya. Tapi kalau secara tradisional, kan kalau perempuan kan akan di-provide sama suaminya. At least harapannya, ekspektasi seperti Iya, itu. benar. Secara tradisional kan. Jadi benar-benar Moon Taurusnya itu yang seperti itu. Oh, menarik. Ya, jadi perempuan yang sangat tradisional walaupun rising dan sun-nya di Aries. Jadi kayak benar-benar ekstrovert orang. Oh. Tapi padahal orang nggak tahu dalamnya dia tuh benar-benar Kayak gimana? sangat tradisional. Kelihatannya Gitu. doang di luarnya. Kelihatannya doang seperti itu. Oh, Ini dan ini Rawr. kombinasinya Rawr. sangat boros nih. Rising dan sun itu Aries-nya boros. Api sama udara boros. Untungnya dia ketahan sama moon-nya dia Taurus yang sangat pintar memanage keuangan. Jadi instinctively sudah pintar. Jadi ini nurture versus nature nggak terlalu ngaruh. Kecuali memang orang tuanya memang dia ada Berada. tanahnya. Oke. Gitu. Oke. Nice. Menarik. Gitu. Itu dari Aura ya? Aura. Oke. Berikutnya dari siapa berikutnya? Berikutnya Ini kita masih ada 2.340 orang lagi soalnya. Iya. Ada Valentine. Aku mau dong. Pasti dia lahirnya di Juni ya? Iya lagi, 14 Februari. 14 Februari 2005 lahir di Bandung jam 3 sore. Kayaknya bagus deh kayaknya itu. Karena biasanya itu kan pas hari Valentine. Terus habis itu sebelum Valentine lahir. Ngaco, ya akhirnya nggak jadi itu. Februari tanggal 14 tahun. 2005. Akhirnya nggak jadi romantic dinner. Nggak jadi. Karena Harus melahirkan. Iya. Nggak jadi Masih candlelight. 21 tahun ya. Iya. Cocok sih. Baru ulang Jam? tahun berarti ya. Jam 3 sore 3 sore. Oke. di Bandung, Lautan Api. Asmara, benar. Bandung Lautan Asmara. 14 Februari. Namanya Valentine, lucu banget ya, pas banget ya. Itu dia. Irit jadinya. Jadi kayak gue ulang tahun, rayainlah Valentine. Perayaan Valentine. 14 Februari. Berarti orang tua nggak kreatif ya? Wow. Nape jadi orang tua dibawa-bawa? Udah kah? Belum Ya. Nunggu Bacanya dulu, tuh rumit ya? Enggak, iya. Tergantung sinyal. Tergantung Signal, sinyal. benar. Tergantung planet lagi di mana. Ini siapa nih sekarang? Valentine. Valentine. Namanya Valentine. Valentine Hot Maida. Oke. Sumpah beneran Hot Hot Maida. Maida? Iya, Batak dulu. username ya. Hot Oke. Maida. Kayaknya Berarti orang Valentine. Kayaknya orang Padang deh kayaknya. Bukan orang Jawa. Hot ya? Maida. Bah, orang Batak ini. Luar Hot Maida. Alahita. Oke. Baru apa dia? Enggak ada. Nggak ada. Hmm. Oke. Oke. Udah. Sun-nya di Aquarius. Moon-nya sama di Taurus.
Tapi risingnya dia Cancer. Ada Cancer ya. Ya, ini tipikal ya, seperti yang aku bilang, orangnya nih suka bertolak belakang. Aquariusnya sangat logical, risingnya di Cancer, yang intuisi banget. Jadi kadang-kadang dia nggak bisa menentukan. Apa yang dia mau? Iya, salah satunya itu. Plus moonnya Taurus. Ini sudah pasti bentrok dengan sunnya Aquarius. Pasti Elemennya itu ya? Udah pasti. Jadi dia suka mensabotase diri sendiri. Ya kadang-kadang. Allah, Ya. kasihan banget. Ya. Jadi kayak Aquariusnya pengen sesuatu, tapi kayak Taurusnya mempertanyakan, yakin mau gini? Gitu loh. Karena efeknya begini, panjang gitu terus. Gitu. Jadi ya sering bentrok sebenarnya. Dan kalau sekilas ini orangnya memang pinter ya, si Valentine ini ya, Valentine ya. Cuman kalau bisa dilihat sini kan kuningnya banyak ya. Iya. Oh iya. Jadi benar-benar kayak dia itu sering membypass moon dia yang Taurus. Oke. Jadi kayak keputusan-keputusan dia itu benar-benar impulsif kalau aku bilang orangnya. Oke. Gitu. Aquariusnya banyak nih, Sal. Ah, bener nggak tuh Valentine? Iya tuh, bener nggak tuh? Taunya enggak. Soalnya kemarin dia tanggalnya salah, typo. Iya, kocak. Benar, bisa. Iya kan? Makanya. Emang harus bener kalau misalnya mau Iya. Aku ada dinikahin. pengalaman seperti itu, tapi Kenapa mungkin gitu? nanti kita Oh boleh. Boleh. Ini si Valentine udah selesai? udah selesai. Udah. Overall seperti Simple itu. ya. Oke. Overall. Sisanya emang nggak lengkap. Oh gitu. Hmm. Ya udah kita lagi aja nggak bercanda. Iya, nggak apa kita lagi aja Mas. Atau nggak cerita tadi pengalaman apa Mas? Oke, jadi sempat ada klien dan waktu itu aku ngebacain astronya, chartnya dia. Aku nggak sadar masukin tahun yang salah. Oh, Jadi yang berubah risingnya. oke. Tapi bersamaan aku ngebaca mukanya dia. Heeh. Dan dia confirm apa yang aku bacain itu benar. Ya benar. Ya relate. Nah, terakhir aku cek. Tahunnya gini. Enggak. Lah, Aku jadi bingung. Jadi yang relate-nya di mana nih? Heeh. Tapi semua yang aku bilang itu benar Benar. kata dia. Itu pengalamanku sih. Tapi bersamaan aku memang waktu itu ngebaca muka sekalian. Dan itu aku memang belajar keilmuan namanya Nenxiang. Heeh. Gitu. Apa itu? Membaca muka. Oh, Kelihatan orang ini logikal apa enggak, terus orangnya seperti apa, pinter apa enggak, punya bakat musik apa enggak, Iya. terus sampai kesehatan pun bisa kelihatan dari wajah itu bisa kelihatan. gimana cara bacanya? Ih, semua kita tanya aja Mas. Gak punya di sini, coy. Ya dari wajah. Tapi kalau misalnya foto, mau ngirim foto, harus foto tampak depan, tampak samping, tampak samping kiri, samping kanan. Jadi penjara dong. Yes. Iya kan, bener nggak? Tapi Iya tapi kan? harus lurus, nggak boleh nunduk. Mugshot. Karena kan kita akan melihat sisinya sini. Gitu. Karena ada beberapa misalnya tai lalat yang di posisi tertentu Gimana tuh? itu bisa akan Artinya apa? mengakibatkan dia Gimana? kaitan sama kasus hukum. Itu satu. Gimana tai lalat? Lalat. Yes. Tai lalatnya di mana aja? Ada nggak tai lalat? Nah, ada Tai lalat tuh. nggak? Ini Terus? menarik sih ya. Kita di luar zodiak Pokoknya ada di- tai lalat nih. Pokoknya di sebenarnya. muka. Tapi memang agak kontroversi karena ada beberapa aliran yang bilang kalau bahasa tai lalat itu ada sendiri, terpisah. Oh gitu. Tapi kita cuma ngeliat di posisi tertentu di muka itu bisa menyebabkan kasus hukum, bisa Tai lalat di muka. pasangan selingkuh, Coba bisa Kayaknya ada deh. bisa dianya selingkuh. Kan ya. Apalagi bukan cuma tai lalat, bercak. Bercak. Kalau bercak, Bercak bisa bercak apa nih? Karena- Coba Bercak- dilihat bercak deh, gua nggak darah. enak nih. Hah? Bercak flek. karena kadang-kadang Bercak di bercak muka. jerawat, Kak. Oh. Itu kan tiba-tiba muncul tuh. Siapa kita- tuh waduh tadi? Kita tinggal lihat posisinya di mana nih. Oh, berarti dia lagi ada masalah ini. Kalau kayak gini. Coba bacain Togi boleh nggak Mas Anoki? Kita jadi aja, nggak apa. Dia penasaran. Kayaknya sesinya beda deh. Gak apa, kita melenceng Ini dikit. menarik, iya melenceng dikit Sekilas ya. aja. Sekilas aja. Karena kan Botoxin. mesti kan Menarik soalnya dari menarik, muka. menarik. Belum pernah soalnya gue. Iya. Kalau nanti nikah sama punya anak, udah punya anak belum? Belum. Kemungkinan anaknya cewek Oh gitu. Ini tanya. dari muka. Dari mananya itu? Nah itu ada sendiri Oh my nanti. god, Gitu. seru banget. Dan aku juga bisa ngelihat umur 50 itu masih sehat lah.
Kan banyak sekarang yang Biasa aja. yang Sugar daddy gitu ya. yang Najis. yang sebelum umur 50 kadang-kadang sudah sakit-sakitan. Oh gitu. Oh, Terus ada yang Amin. ada yang lewat. Ini kan enak nih kayak gini. Jadi doanya bagus-bagus. Makanya gue suruh Iya, baca iya. lo aja tuh kalau baca Karena dia gue takut. jelek. Nah, tapi kiasnya adalah Iya. seperti Maria, Apa? make up. Tapi kan cowok kan kadang-kadang Oh, suka gengsi. Karena kayak bercak kalau muncul di muka. Wah. Solusinya adalah ditutupin. Diolesin. iya ditutupin. Tutupin. Nggak diolesin. Iya. Masker dong diolesin. Kayak kita bisa ngelihat dari hidung nih ya, Togi. Bagus nih. Gimana ya? Ya. Kan berarti intinya untuk dapetin duit harus bekerja keras. Oh iya. Beda sama Maria. Ah, tuh. Datang sendiri. Iya, dia nggak perlu kerja Nggak perlu. keras dari Karena pagi orang sampai tuanya malam. tajir. Orang Iya. tuanya tajir. Itu pun Iya. kita bisa ngelihat Ya, tuh kan dari sih. muka. Makanya. Soalnya kan, lo soalnya bikin ditutupin kan mahal. Ya masih kelihatan gak sih? Enggak ya? Bahkan menurut aku cewek-cewek perlu belajar Mingxiang ini untuk melihat potensi, menseleksi cowok yang masuk red flag maupun enggak. Dari muka tuh kelihatan. Kelihatan. Dari sini coba kalau Mas Nol lihat. Dari yang di belakang kamera, yang red flag yang mana? Kalau ini Sekilas aku aja. belum komen ya, Sekilas karena aja. orangnya di depan muka. Sekilas aja nih. Kita lagi liatin sekilas Iya. aja. Ya udah kita spesifik yang itu red flag. Feeling gue gak enak nih yang ini, yang Yang ini ini. nih. Red flag nggak? Nih. Kalau sekilas lihat Iya. mukanya Mas Agung ya. Agung, sekilas. Gong, let's sini. Jujur aja Mas. Lurus, Jujur aja Mas. kanan. Orangnya tuh praktikal. Iya. Ribet. Karena aku ngeliat ini ya. Apanya? Ini Mata. kan lebih Kantong kecil. mata. Enggak. Area rasio sekitar mata sininya. Oh. kan lebih kecil. Hmm. Itu biasanya orangnya praktikal dan sangat apa ya? Enggak menurutin, enggak gampang menurutin apa keinginan hatinya. Misalnya keinginan hatinya muluk-muluk nih. Nah, enggak, sama dia enggak. Oh, dia santai orangnya. Nggak Praktis, mau orangnya Oh, praktis. Efisien kalau aku bilang. efisien. Efisien. Oh, cocok nih. Di sekarang ini ya Prabowo efisien emang anggaran. Efisien. Tapi dari mukanya aja kelihatan sering bentrok antara logika sama intuisi. Oh. Kira logika sama isi dompet. Kalau itu Jadi bahasa bimbang lain dong. lagi. Berarti Itu bahasa bimbang dong orangnya. Bimbang. Ya kan? Karena Bukan. dia nggak tahu apa yang dia mau. bukan bimbang ya, lebih bentrok. Oh. Jadi seperti aku bilang kayak elemennya bertolak belakang ini. Antara intuisinya bilang ke kiri, logikanya bilang ke kanan. Karena intuisinya nggak bisa kasih dia bukti. Oke. Seperti itu. Oke. Kalau muka gini, muka orang kaya gimana nih? Muka kayak nggak perlu kerja. Tapi balik santai lagi, baik. Oke. balik lagi. Iya, iya. Kita hanya bisa membaca yang terlihat dan masih asli, belum polesan. Oh. Dalam artian kalau Coba makanya, coba di ini dulu. Hidungnya tutup. Iya. Atau iya coba. Nggak bisa dong, gitu ditutup nih. Atau nggak make upin coba di Di mana Kak lama ntar syutingnya. ya Togi seperti itu. aja lah, togi aja. Tadi kan udah tadi, ya Oh, kan udah. udah kayak udah ya. Ya, terus Iya. melihat lagi dari Apa? orangnya boros apa enggak. Hmm. Dari lubang hidung. Terlihat apa enggak? Dongak semua tapi dongak. tapi kalau cowok kan gampang nutupinnya dengan piara kumis. Oh. Kalau cewek, Cukur. bersyukur gue. ya. Kalau cewek- Ini gimana? Kalau cewek nutupin lubang hidung gimana? Nggak bisa ya. Emang kalau dari bagian kenapa kalau Iya. dia gede atau apa? Balik lagi nanti kita Kan akan lihat. kayak kembang kempis Dia tuh, kan gede-gede. boros ya, tapi kita lihat lebih gede mana, kiri apa kanan. Nanti itu kita bisa ngelihat. Apanya? Kita bisa Lubang ngelihat. hidung? Kita bisa ngelihat. Atau lubang yang lain nih? Gua Lubang juga hidung. tahu nih. Nah, Kita ngelihat dia borosnya ke keluarga, apa ke eksternal. kelihatan. Kelihatan. Lo bagian dulu yang simetri apa nggak? Nggak tahu deh. Nggak tahu deh. Tapi memang jarang banget orang yang mukanya simetris kiri dan kanan. Oke, iya benar. Iya kan? Pasti ada Pasti ada miring bedanya. dikit, miring kanan gitu. Menurut lo lubang hidung lo beda Nggak beda tahu. kiri sama kanan? Coba dilihat deh, coba. Gue takut. Nggak, maksudnya posisinya biasa aja. Biasa aja. Atas, Oke, biasa ke aja. depan. Depan. Tapi kalau biasa aja sudah terlihat itu biasanya boros. Biasanya. Lo Tapi borosnya kemana nih? Ke keluarga apa ke eksternal? Misalnya ke eksternal kan traktir teman makan-makan. Oh, enggak, keluarga. Apa, kayak gitu. Pasti lebih ke keluarga sih. Gitu. Nanti dari situ bisa dibahas dari situ. buset, Menarik segitunya sih. ya. Gesture tubuh gitu ya. Mata nggak juga bisa bilang. Mata juga bisa.
Kalau mata baca apa? Kalau ya? matanya agak social distancing kiri kanan. Oh, berarti kayak Ya. COVID kemarin gitu ya? Betul, itu juga ngaruh. Iya. Social distancing gue bagus tuh Iya. katanya. Nah, Terus kalau kumis social distancing juga itu juga ada. ini baru cukur nih. Gimana? Social distancing tuh kiri kanan dok. Oh, kayak Tapi ini tengahnya dong, enggak. kayak Hitler. Enggak, Hitler kebalikan. Hitler kan di cuma tengah. gini. Oh iya. Ini kebalikan, jadi dia Oh, nggak full. Charlie Chaplin. Kalau Sama. Kalau Charlie misalnya, Chaplin juga sama. Charlie Chaplin juga di tengah. Iya, kan? anjir. Jadi Halo, kumisnya ini tumbuhnya di kiri sama kanan. Di tapi tengahnya nggak tengahnya ada. enggak. Oh. Itu Emang social Oh, artinya apa? kayak Shaolin ini. Ya. Kungfu, Itu kungfu. artinya apa kalau misalnya? Artinya ya, Iya. biasanya Biasanya. dia suka dimanfaatin orang. Oh. Jadi lebih baik mungkin langsung dihabisin aja sekalian. Gak usah kumisan. Jangan masuk kumisan. Atau kalau mau kumisan ya pakai obat penumbuh. Minum Oh, Minoxidil, kayak ini, Minoxidil. kayak apa namanya tuh? Yang kumis-kumis yang namanya. Tapi ini aku cuma bahas satu trait ya, karena Iya. sebenarnya kita harus melihat satu muka untuk melihat karakternya Oh, dia iya. seperti apa. Ini soalnya dicomot-comot gitu ya. Betul. Itu kalau kumis, kalau jenggot. Apa yang bisa dibaca dari jenggot? Nah, jenggot itu kan berkaitan sama dagu ya. Heeh. Nah, kalau dagunya pendek dalam artian sini ke sini. Itu pendek, Umurnya nggak pendek. cocok pakai Harus tiara pakai jenggot. jenggot. Nah, ini berkaitan dengan support. Support. Saat setelah tua, dukungannya supportnya seperti apa. Oke. Wow. Super aman lah ya, ini aman lah. Cuman ya. yang mesti hati-hati adalah kalau ada double chin. Kan banyak cewek tapi- sekarang pada nggak mau nih punya double chin. Lo ada. Fix. Ada ya? Ada. Jadi gini. Kalau punya Enggak, kalau double digini chin, kalau dipaksa. Kalau dipaksa ada. Tapi kalau saya santai kan kita santai justru kan. itu bukan sesuatu yang negatif. Oh iya bagus. Oke. Ya. Karena Aduh, double chin berkaitan sama duit. Tuh. Kalau double chinnya dipotong, duitnya habis. Banyak banget hilang. padahal sekarang kan cewek-cewek berusaha ngilangin double chin ya. Tapi balik lagi kan itu kan Tapi- standar kecantikan. Iya. Mau cantik atau mau miskin? Cantik lah Iya. gua. Gitu. Cantik duit. Ya. Iya. Makanya hati-hati kalau memang mau Hati-hati operasi. ketemu. Kita nggak ngelarang Hati-hati. operasi. Cuman kan memang harus ada guidelines-nya. Jangan sampai setelah operasi justru Ciong. kayak keberuntungannya berkurang. Kadang ada yang bilang gitu Kak, misalnya ada orang ngebaca, hidung lo tuh bikin hoki, jangan diapa-apain gitu. Kan sering banget yang kayak gitu kan. Mungkin. Tapi kan aku nggak bisa confirm karena nggak lihat. Nggak bilang Bentuk hidungnya. ya, benar juga. Oke, Menarik menarik ya. ya. Menarik. Iya, Dia iya. party, Jadi party makanya nggak nih? sebenarnya selain zodiak masih banyak ilmu divinasi lain yang sangat menarik. Apalagi selain itu? Gak usah dijelasin tapi sebutin aja mungkin Ya, beberapa ya. astrologi, numerologi, tarot, kemudian ada Pace. Pace Pace itu itu apa? yang Mace. metafisika timur. Chinese astrologi. Oh, beda lagi ya Beda astrologinya. lagi. Wow. Wow. Yang itu yang aku cerita tadi adalah satu orang punya 4 sio. Itu salah satu Iya, seperti iya, itu. iya, iya, Oke. iya, iya. Nah, kemudian ada lagi Menxiang. Yang tadi. Menxiang yang baca muka juga. Muka. Seperti itu. Wow, Oke. banyak Jadi ya. sebenarnya banyak kalau divinasi. Tapi balik lagi semua itu adalah tools. Yes. Tools, guys. Untuk Tools ya. Jadi jangan sampai stres. Patokan, yang berpatokan. Oh, bener. jangan jadiin patokan hidup, stres Iya. juga nanti. Tapi maksudnya kalau hidup ini kan memang ada Iya. kadang naik, kadang turun kan. Benar. Jadi pada saat turun ya jangan serta-merta langsung nyalain zodiak. Benar. Iya, benar. Karena Salahin emang horoskop. jalan hidupnya memang nggak Sama. benar aja sih. Iya, Nggak benar. salahin diri sendiri Iya, kan. diri sendiri tanggung jawab. Suka Betul, kambing betul. hitamin emang ya orang-orang itu. Dan sebentar lagi kan kita masuk Mercury retrograde. Heeh. Tuh, Valentine dong. Oh enggak ya? Oh, udah lewat ya? Nanti sekitar 26 iya. sampai 27 Februari. 27 Jadi Februari. di sini Iya, iya. yang harus hati-hati adalah komunikasi. Karena Merkuri itu kan berkaitan dengan intelektual, komunikasi. Mm-mm. Dan ini yang planet dari si Gemini dan Virgo. Ada Gemini apa sih Ciong ya? Enggak juga ya. Oh, ini Enggak efeknya juga. terhadap dua zodiak ini. Oh, berarti Karena Capricorn dua aman. zodiak ini berkaitan dengan intelektual dan komunikasi. Kalau perhatikan punya pasangan atau teman Gemini, pasti kayak bacotnya nggak berhenti kan. Selalu ada aja yang topik Iya, ngomongin iya, iya, seperti iya, itu. iya, iya. Dan biasanya sering di counter sama si Virgo Oke. gitu. Karena memang berdasarkan intelektual. Efeknya ke nanti adalah sebenarnya tahun kemarin kita contoh ya efeknya adalah kasus Tumblr.
Itu terjadi pas Merkuri retrograde. Oke. Sudah menjelang akhir. Oke. Jadi makanya kalau kita nggak menjaga hati-hati komunikasi, ntar viral, efeknya kan negatif. Iya. Ke kita. Benar. Menarik ya. Menarik Very sebenarnya, interesting. banyak banget ilmu-ilmu Iya, yang iya. bisa ngebaca kita gitu. Betul. Iya. Apalagi pas planet ini juga bergerak. Itu dia, pasti beda-beda. Misalnya aja yang Cancer nih. Mm-mm. Setiap full moon apa bulan baru pasti akan ngaruh ke Moodnya. emosional. Oh Moodnya. iya. Iya. Wow. Apalagi kalau cewek pas lagi PMS. Iya. Itu kayak triple. Waduh. Double ya. Kalau Waduh. perhatiin nanti coba kamu perhatiin ya. Iya. Karena apa? Karena bulan itu kan ada gaya gravitasi. Kalau kita ngomongin secara logika, punya gaya gravitasi yang mempengaruhi pasang surut air laut. Bener. Apalagi manusia kan 80% air. Air. Situlah. Ngaruhnya ke situ. Oke. Nanti kalau lagi nggak mood nih, perhatiin nih fase bulan. Heeh. Ini aku nggak ngomongin hal-hal yang berkaitan dengan agama atau apa ya. Ini cuman berusaha melogikakan si gaya gravitasi bulan ini. Ngaruhnya ke manusia seperti apa. Karena banyak planet yang pengaruh ke kehidupan manusia. Misalnya matahari atau sun. Matahari nggak muncul aja. Matahari atau sun. Ya. Kan sama aja matahari. Kalau di Bahasa astro, Indonesia beda. kalau di astro kan matahari kan dianggap planet. Oh, oke. Ya. Jadi kalau matahari nggak muncul aja kan banyak yang gagal panen apa segala macam. Efeknya terhadap efek ke manusia kan manusia. Banyak banget ya. Betul. Dan begitu juga banyak planet yang berpengaruh. Kalau dipelajari berapa lama berarti itu ya? Mas Ana berapa lama tuh belajar? Aku mulai belajar itu dari tahun 9. Buset, 9. 99 sampai saat ini Bang gitu. Saya juga masih belajar. Oh, sampai sekarang kita nggak pernah berhenti belajar soalnya ya. Yes, betul banget. Oh, Karena kayak abis itu aku dalamin tarot lagi, dalam numerologi. semua tuh jadinya ya. Ya, terus terakhir ini baru dalamin Pakce, sempat belajar mensiang. Ujung-ujungnya pas konsultasi aku pakai semua, gabung. Oh, dikombinasiin. Yes. Mungkin terakhir pertanyaan dari aku. Apa tuh? Zodiak apa sama zodiak apa yang cocok? Misalnya kayak mungkin lo apa tadi? Capricorn mungkin cocoknya sama apa? Mungkin nggak cocoknya sama apa? Cocok gitu. dalam hal apa dulu? Karena sebenarnya banyak hal. Spesifik. Misalnya kalau Percintaan cocok, kah? Percintaan kali ya. Oke. Ya. Percintaan apa spesifik. diranjang doang nih? Diranjang aja nggak usah percintaan. Diranjang doang. Biasanya yang jelas ini Leo dengan Scorpio. Cocok. Cocok. Leo dan Scorpio dengan cocok Scorpio. diranjang. Cocok diranjang. Yes. Nice. Tapi di luar itu harus ada kompromi. Ini dua hal yang berbeda. Leonya api, Scorpionya air. Jadi kayak mereka tuh ngelihat Scorpio ngeliat, waduh, ini apinya terang banget nih. Mereka tertarik nih. Tapi si Leo yang api ini tertarik sama si Scorpio. Misterius banget sih. Kayaknya adem ya. Ngerti? Jadi kayak opposite attract. Balik lagi ke elemen. Misalnya nih, Taurus dengan Gemini, apa Libra. Nah, Virgo dengan Gemini. Itu kalau diranjang hot. Tapi di kehidupan nyata, kalau mereka nikah jadi pasangan, banyak yang kompromi. Oh, banyak yang kompromi. Karena bertolak belakang. Iya, tapi Dimana si Gemininya ini boros, spending money, nggak mikir. Kalau dapat pasangan tanah, itu pasti pasangannya akan mengkritik. Berarti intinya pasangan ini goodnya ketika memang Diranjang just for fun aja, doang. gitu. Iya. Yes, benar. Makanya balik lagi kalau ditanya cocoknya dengan si zodiak apa dengan zodiak apa, balik lagi cocok dalam hal apa nih? Hal ranjang sih. Yes, seperti itu. Kalau Capricorn? Capricorn, kalau tanah itu kan memang cocoknya memang lumpur. dengan udara ya kalau ngomongin ranjang Yeah. ya. Karena kan kayak Makin kok menarik ya, gitu. Tapi balik lagi kan itu cuman zodiak ya. Sedangkan kita tahu dalam satu badan manusia Banyak planetnya sekali ya. banyak. Iya, Bisa jadi banyak. mungkin dia sesama Capricorn tapi ternyata dalamnya ada banyak banyak tuh ya. udaranya. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya dia bilang, tapi aku Capricorn juga, pasanganku Capricorn baik-baik aja. Iya. Ya kan satu visi misi. Iya. Oh gitu. Gitu. Berarti cocok ya kalau Capricorn sama Capricorn ya. Capricorn sama Virgo juga cocok. Capricorn sama Virgo. Sama Taurus juga oke. Iya. Karena mereka nggak harus beda banget nih visi misinya. Kesamaannya sama. Ngapain cari yang berbeda, banyak yang berbeda? Sebenarnya yang paling makan hati adalah kalau misalnya yang
zodiaknya berlawanan. Misalnya pasangannya Cancer nih, terus air kan, terus dapat pasangan tanah. Jadi lumpur. Nanti Cancernya akan ngomong ke tanah gini, kamu jadi laki-laki kok nggak peka sih? Sedangkan si tanah bilang, kan aku bukan psychic. Lu kalau mau keeping satu ya ngomong. Bentrok akhirnya. Jadi kayak itu kayak contoh dari dinamika pasangan yang beda elemen seperti itu. Oke. Quite interesting. Ini kayaknya nggak akan habis-habis juga ya. Jadi walaupun beda zodiak dan harus tahu ya. Ya bukan serta merta cerai atau apa enggak. Balik lagi segala sesuatu ada kompromi. Jadi nacuan, just aja ya. Gitu. Kalau mau benar-benar cari kompatibilitas ya mesti dilihat satu semuanya chartnya. Nggak bisa langsung kayak zodiak lo apa gitu ya. Harus tahu semuanya. Dan ini kita ngomongin Western astrologi. Masih ada yang namanya Vedic astrologi yang dari India. Jadi kayak banyak banget dari semua negara. Indonesia ada nggak? Nanti Afrika juga ada lagi. Cuman kalau Barat 4 elemen, Afrika cuma 3 elemen. Elemen apa aja kalau Afrika? Nggak ada airnya. Nggak ada airnya. Soalnya di Afrika nggak ada air gitu. Tapi mungkin penontonnya mungkin mau nanya langsung ke Mas Adek, mungkin ada Instagramnya. Iya, Instagramnya, nomor WA. Ada. Nanti mungkin bisa di layar di bawah. Atau enggak di atas. Gitu. Samping. Bikin semua biar nanti bingung ya. Gitu. Terima kasih ya Mas Anok untuk 2 video yang luar biasa. Asli luar biasa, penasaran sih. Ini nggak bisa sih. Semoga one day kita akan mungkin bisa ngulik lagi terkait dengan mungkin tarot lagi atau enggak yang lainnya. Mungkin zodiak yang Afrika tadi kalau misalnya udah selesai belajar datang lagi ya kan tes di sini. Yes. Baik, terima kasih Mas Anok sekali lagi. Terima kasih. Dan juga untuk ini ya nge-reply beberapa komen ada 11.342 orang. Walaupun yang dibalasnya cuma 3-4 ya tadi ya. Satu pun nggak jadi tadi. Dadang pun juga nggak tahu di Garut atau nggak di Bandung, Jakarta, tapi Jawa Barat ya, atau akhirnya Jakarta nggak jadi. Ujungnya nggak dibaca. Nggak dibaca juga, sorry guys. Nanti semoga di lain waktu kita akan reply komen-komennya juga. Yes. Thank you once again for watching. We'll see you guys in the next episode. My name is Togi. Maria. Anok. Bye. Peace out.